Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal qiyam, syahrul qur'ani wal gufran, syahrul khairati wal barakati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-kiram Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas kitab Asroriz Zakat, yaitu bab mengenai rahasia zakat yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Zakat merupakan salah satu bentuk sodakoh yang wajib. Sodakoh sendiri artinya adalah memberikan sesuatu, menyerahkan sesuatu kepada orang lain atau lembaga. Adapun sodakoh itu terbagi menjadi dua. Ada as-sodakotul wajibah, ada as-sodakotul mandubah. As-sodakotul wajibah, sedekah yang wajib, di antara contohnya adalah zakatul fitri, atau yang di dalam konteks Indonesia kita mengenalnya dengan istilah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah salah satu bentuk sodakoh yang wajib. Kemudian zakatul mal, zakat harta, merupakan juga sodakoh yang wajib. Kemudian nafakoh atau nafkah. Nafkah adalah pemberian seseorang kepada tanggungannya, baik itu anak, istri, ataupun keluarga. Nafkah adalah salah satu sodakoh yang wajib juga. Kemudian mahar. Mahar merupakan sodakoh wajib juga. Ketika seorang mempelai pria mengucapkan akad, maka penyebutan mahar menjadi wajib. Mahar menjadi syarat untuk berlangsungnya akad nikah. Jadi mahar merupakan sedekah atau pemberian harta kepada orang lain dan hukumnya wajib. Adapun as-sodakotul mandubah, sedekah yang sunnah. Di antara contohnya adalah infak, kemudian hibah, kemudian wakaf dan hadiah. Infak biasanya identik dengan memberikan harta untuk momen-momen tertentu. Sedangkan hibah adalah pemberian berupa benda, bukan berupa harta. Hibah biasanya berbentuk benda untuk digunakan lembaga tertentu. Adapun wakaf itu adalah memberikan harta, benda, usaha ataupun jasa yang di Indonesia biasanya berupa masjid, bangunan, ya, atau fasilitas umum, ya, untuk digunakan kemaslahatan umum. Itu namanya wakaf. Sedangkan hadiah itu identik dengan pemberian seseorang kepada seseorang atau individu, personal. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengawali dengan kata, qala al-musannif rahimahullah, fa inna Allah ta'ala ja'ala az-zakata ihda mabanil islami wa ardafa bi zikriha as-salatul lati hiya a'lal a'lam. Allah menjadikan zakat sebagai salah satu pilar pembentuk agama Islam, atau zakat merupakan salah satu rukun Islam setelah syahadat, sholat, kemudian zakat. Dan Allah selalu menyebut zakat itu di dalam Al-Quran setelah kata as-sholat, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Penyebutan zakat selalu setelah sholat, karena memang dua hal ini ya selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Dan ini artinya juga bahwa zakat sama wajibnya dengan sholat. Kemudian kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan kepada kita bahwa di dalam zakat ada syaratnya. Seseorang yang akan mengeluarkan zakat mesti menjaga beberapa hal
demi tergapainya kualitas ibadah zakat yang paripurna. I'lam annahu yajibu ala mu'diz zakati khamsatu umur. I'lam annahu yajibu ala mu'diz zakati khamsatu umur. Al-awwal an-niyah. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui yang merupakan syarat zakat. Pertama adalah niat. Wa huwa ayanwiya biqalbihi zakatal fardi wa yusannu alaihi ta'yinul amwal. Niat yang dimaksud adalah di dalam hati ketika mengeluarkan zakat. Tanamkan dalam hati bahwa yang dikeluarkan tersebut adalah zakat fardu misalkan. Wa yusannu alaihi ta'yinul amwal. Dan penting untuk menyebutkan nominal atau jenis zakatnya, jenis hartanya. Biasanya ini disimbolkan dengan memegang bulir beras misalkan. Kalau misalkan zakatnya zakat ternak, maka peganglah hewan ternaknya ketika hendak diberikan kepada amil atau kepada mustahiknya secara langsung. Nah, kalau misalkan beras plastiknya misalkan digenggam ya, kemudian diserahkan kepada mustahiknya atau kepada amil. Ini hanya simbol. Tanpa itu pun sebetulnya tidak mengapa. Yang terpenting adalah niat yang letaknya berada di dalam hati. Niat juga dapat mewakilkan zakat untuk orang-orang yang kita wakilkan. Jadi dalam berzakat kita bisa ya, meniatkan untuk wakil ya. Kita sebagai wakil bagi orang lain. Misalkan kepala keluarga meniatkan untuk menzakati hartanya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tentu disesuaikan dengan jumlah atau kadar harta yang dizakatkan, yang wajib untuk dikeluarkannya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bidaru aqibal hulul, yaitu bersegera untuk mengeluarkan zakat ketika sudah jatuh tempo. Jangan ditunda-tunda ya. Jika sudah sampai haul, sudah sampai temponya, misalkan zakat fitri atau zakat fitrah, temponya adalah ketika azan maghrib pada hari terakhir Ramadan hingga sebelum sholat Id ditunaikan. Kalau dalam konteks Indonesia mungkin ada waktu sekitar 12 jam untuk menunaikan zakat fitrah. Jangan ditunda-tunda. Itu waktu yang utama. Nah, tapi juga boleh di awal Ramadan kita segera menunaikan zakat fitrah. Kemudian zakat ternak. Ya, ketika sudah mencapai nisab, maka segera keluarkan. Zakat emas ketika sampai nisab segera keluarkan, jangan ditunda-tunda. Sampai 1 tahun haulnya, maka segera pula tunaikan zakatnya. Wa fi zakatil fitri la yuakhiruha an yaumil fitri. Nah, ini perkataan Al-Imam Al-Ghazali bahwa contohnya dalam zakat fitrah ya, jangan diakhirkan sampai lewat sholat Idul Fitri, meskipun ada yang membolehkan menunaikan zakat fitri setelah sholat Idul Fitri, tapi itu dipandang makruh. Yang utamanya adalah pas azan maghrib hari terakhir Ramadan sampai sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Kemudian syarat yang ketiga adalah alla yakhruja badalan bi'tibaril qimati bal yakhrujal mansusu alaihi. Tidak mengeluarkan jenis barang lain dari apa yang dizakatinya. Contoh misalkan kita punya ternak, ya, ternaknya domba, maka jangan dikeluarkan zakatnya itu berupa hewan selain domba. Misalkan kita mengeluarkannya dalam bentuk ayam, meskipun dikonversi. Misalkan yang wajib dikeluarkan dombanya itu 1 ekor. Nah, misalkan 1 ekor harganya 3 juta, dikonversi ke dalam ayam yang berharga senilai 3 juta, itu tidak boleh. Atau meskipun melebihi ya, ketika dikonversikan 1 domba misalkan 3 juta. Nah, ini diganti dengan ayam tapi dengan jumlah yang misalkan fantastis, itu juga tetap tidak boleh, karena zakat itu yang harus dikeluarkan adalah
jenisnya itu sendiri. Kalau zakat pertanian, misalkan gandum, maka gandumnya lah yang dikeluarkan untuk dizakatkan, bukan jagung ya, atau beras. Ketika seorang petani panen beras, maka ketika panen setelah dikurangi biaya segala macam, maka keluarkan zakatnya berupa beras ya, bukan berupa tepungnya atau berupa gandum atau jagung atau selain berasnya, selain padinya. Atau emas ya, zakat emas misalkan dikeluarkannya besi atau aluminium misalkan ya, jadi dikeluarkanlah ya, emasnya seperti itu. Kemudian syarat yang keempat ya, asyaratul rabi alla yunqalu as-shadaqatu ila baladin akhar fa inna a'yunal masakini fi kulli baldatin tamtaddu ila amwaliha aula tamtaddu ila amwaliha. Hendaknya tidak memindahkan zakat ke daerah lain. Jadi zakat itu ditunaikan di negerinya sendiri, di desanya sendiri. Jangan dipindah ke desa orang lain. Misalkan orang desa A keluarkan zakatnya untuk mustahik desa A juga, jangan untuk desa B, kecuali desa A memang tidak ada mustahiknya, maka boleh dipindahkan ke desa yang lain ya. Atau negara ya, dalam skala negara misalkan negara Indonesia sudah tidak ada mustahik zakat lagi, maka boleh dikeluarkan ke mustahik di luar negeri Indonesia. Kemudian syaratnya hanya 4 ya, yang dibubuhkan oleh 5 ya. Satu lagi, al-khamisu. Satu lagi, asyaratul khamisu ayyuk sama maluhu bi'adadil asnafil mawjudina fi baladihi. Bahwa distribusi zakat itu harus kepada golongan asnaf yang 8 yang ada di negerinya. Misalkan asnaf atau mustahik zakatnya cuman ada 5 asnaf, 5 golongan, ya sudah yang 5 saja ya. Kemudian kalau misalkan asnafnya atau mustahik zakatnya hanya ada 2 golongan, yaitu misalkan miskin dan fakir, maka sudah tidak perlu mencari-cari gorimin atau mu'alaf di desa yang lain atau di negeri yang lain ya. Cukup asnaf yang ada di negerinya saja, tidak perlu mencari asnaf di luar negerinya, di luar desanya ya, di luar tempat tinggalnya. Dalam hal ini mungkin desa atau kelurahan gitu, atau kabupaten misalkan. Kemudian itu 5 syarat ya dalam zakat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam subbab bayanu daqaiqil adabil batinati fi zakat. Penjelasan tentang penguatan batin ya. Nah, ini ada adab al-batinah, etika batin fi zakati dalam zakat ya. Saya menyebutnya dengan prinsip ya. Jadi ada prinsip dalam menunaikan zakat ya. Ada prinsip batin. Di sini ada 7 prinsip ya. Nah, ada 7 prinsip dalam penunaian zakat. Sebelum kita masuk ke dalam prinsip zakat, ada pembagian derajat manusia berdasarkan sedekah. Nah, jadi ada kategorisasi atau klasifikasi manusia ditinjau dari sisi zakat atau sodakoh. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 klasifikasi manusia ditinjau dari sedekahnya. Al-qismul awwalu sodaku at-tauhida wa wafu bi ahdihim wa nazalu an jami' amwalihim falam yudakhiru dinaron wala dirhaman fa abau ayata'arradu liwujubi zakati alaihim hatta kila li ba'dihim kam yajibu minaz zakati fi mi'atai dirhamin faqala amma 'alal awami bi hukmi syar'i fa khamsatu darahim wa ma nahnu fa yajibu alaina badlul jami'.
Nah, ini jenis manusia pertama yang ditinjau dari sisi sodakohnya, yaitu orang-orang yang menunaikan komitmen zakat, yaitu golongan orang-orang yang bertauhid. Jadi golongan pertama itu adalah golongan orang-orang yang tauhidnya tingkat tinggi, yang mana mereka menunaikan semua hartanya, tidak melihat lagi, tidak melihat, tidak khawatir, tidak risau, tidak cemas dengan kekurangan harta. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali menyontohkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab, di mana Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan, memberikan, mengeluarkan semua hartanya untuk di jalan Allah, ya. Walihada tasaddaqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu bijami'i malihi. Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya. Wa Umar radhiyallahu anhu, begitupun dengan Umar, ya. Umar juga sering, ya, menginfakkan seluruh hartanya. Tentu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab adalah orang yang berkecukupan, ya, orang dengan finansial dan penghasilan atau ekonomi tingkat tinggi, dan mereka tidak risau ketika hartanya semuanya dikeluarkan di jalan Allah. Bahkan ketika Abu Bakar ditanya, ya, ma abqaita li ahlika, ya, apa yang tersisa, ya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu ketika Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan semua hartanya. Lantas ditanya, ma abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, Allahu wa Rasuluh, aku hanya menyisakan Allah dan Rasulnya. Sungguh luar biasa keimanan Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang tidak risau, tidak cemas kehilangan harta yang dia infakkan, dia sedekahkan, dia keluarkan semuanya untuk kebutuhan dakwah, kebutuhan amar ma'ruf, ya, kebutuhan fi sabilillah, ya, dan sangat yakin bahwa Allah dan Rasulnya tidak akan meninggalkan. Dia punya Allah dan Rasul, ya, tidak khawatir dalam urusan dunia. Tapi bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq setelah mengucapkan itu tidak lagi berusaha, tidak lagi berbisnis, ya. Tetap menjalankan bisnisnya, tapi ketika punya penghasilan, punya harta, semua diinfakkan di jalan Allah. Al-Qismus Tsani, bagian kedua adalah darajatuhum duna darajati haza, yaitu derajat di bawah yang pertama, yaitu golongan ahli tauhid, ya. Haza wahumul mumsikuna amwalahum al-muraqibuna limawaqitil hajat wa mawasimil khairat, yaitu orang-orang yang, ya, yang mengeluarkan hartanya pada momen-momen tertentu dan menyimpan hartanya untuk kebutuhan sekedarnya saja. Jadi golongan kedua ini orang yang hobi bersedekah tapi juga menyisihkan hartanya untuk sekedar menunaikan hajat hidupnya. Nah, tapi dia tetap, ya, wasarful fadili anil hajati ila wujuhil birri. Dia tetap mengutamakan, ya, memprioritaskan untuk mengeluarkan harta-hartanya di jalan kebaikan. Itu golongan kedua. Kemudian golongan yang ketiga, al-qismus salis alladzina yaqtasiruna ala ada'il wajibi fala yaziduna alaihi wa la yanqusuna, ya, anhu wa hiya aqallur ratbi. Golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang mencukupkan dirinya hanya untuk menunaikan sedekah yang wajib saja, ya, seperti misalkan zakat fitri, ya. Kemudian kalau misalkan punya bisnis, ya, punya ternak, dia tunaikan yang wajibnya saja. Jadi hanya mengeluarkan zakatnya saja, tidak untuk infak, tidak untuk jenis-jenis sedekah al-mandubah yang lainnya, ya. Nah, ini disebut golongan ketiga, ya, orang-orang yang derajatnya paling bawah, ya, level 3. Jadi yang level 1, ya, kita ulangi,
Yang level 1, klasifikasi manusia yang pertama adalah orang yang menginfakkan, mengeluarkan, menyedekahkan semua hartanya. Berarti yang wajibnya ditunaikan, yang mandubahnya pun dikeluarkan, ya, tanpa rasa cemas, tanpa rasa risau, dan yakin bahwa Allah dan Rasulnya tidak akan meninggalkan, ya, tidak akan membiarkan, ya, seseorang yang seperti itu. Dan contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Golongan yang kedua atau klasifikasi kedua atau level 2 yaitu orang yang menyimpan hartanya, kemudian tentu ya sedekah yang wajibnya zakatnya dikeluarkan, infak sedekahnya juga semua dikeluarkan, dan menunggu momen-momen tertentu, dan dia juga masih menggunakan hartanya untuk kepentingan-kepentingan atau keperluan dirinya dan keluarganya. Tapi selalu ya diprioritaskan, jika ada momen baik maka dikeluarkanlah ya sedekahnya atau infaknya. Yang ketiga, nah ini level yang paling rendah adalah hanya menunaikan yang wajib saja. Mudah-mudahan kita ya bisa sampai pada derajat yang pertama atau klasifikasi level 1, yaitu yang menginfakkan, menyedekahkan semua hartanya. Kemudian kita kembali kepada bayanu daqaiqil adabil batina fi zakat, yaitu penjelasan tentang detail ya, penguatan batin pada zakat. Di sini ada 7 prinsip. Kita akan membahas prinsip dalam berzakat. Dalam bahasa Arab di sini disebutkan al-wazifah. Meskipun al-wazifah sendiri lebih kepada kerja, cara kerja gitu ya. Tapi saya lebih suka memaknainya dengan prinsip. Al-wazifatul ula, prinsip yang pertama, fahmu wujubi zakati wa maknaha wa wajhul imtihani fiha. Yang pertama, prinsip dalam berzakat itu harus memahami bahwa zakat itu wajib. Harus paham zakat itu maknanya suci, maknanya tumbuh. Ya. Kemudian harus paham juga bahwa di dalam zakat itu hakikatnya adalah ujian. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali menulis beberapa rangkaian kalimat yang sangat luar biasa ya. Saya bacakan. Wa syartu tamamil wafa'i bihi alla yabqa lil muwahhidi mahbubun siwal wahidil fardi. Kesempurnaan ya, kesempurnaan cinta ya, seseorang yang mengaku bertauhid ya, itu adalah mencintai satu objek saja ya. Jadi mahbubun siwa al-wahid al-fard. Jadi harus cintanya itu tertuju pada satu, yaitu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan kesempurnaan cinta dalam akidah ya. Maksudnya cinta kepada Allah semata, tidak boleh bercabang. Karena kalau bercabang cintanya ya, percaya pada selain Allah, maka itu syirik ya. Fa innal mahabbata la taqbalu syarikata. Karena cinta itu, mahabbah itu tidak menerima penyekutuan. Jadi cinta itu tidak menerima ya, pembagian, persekutuan. Jadi inginnya itu hak prinsip apa? Dasar cinta itu adalah setia, kesetiaan pada satu hal. Wa tauhidu bil lisani qalilul jadwa. Dan tauhid pengesahan Allah dengan lisan itu sedikit pengaruhnya. Wa inna ma yumtahanu bihi darajatul muhibbi mufaraqatil mahbub. Tingkat pecinta ya, itu akan diuji oleh atau melalui berpisahnya sesuatu yang dicintai. Maksudnya adalah seorang pecinta itu akan diuji ketika yang dicintainya harus terpisah. Ini apa hubungannya dengan zakat? Nah, ini hubungannya adalah wal amwalu mahbubatun indal khalaik. Bahwasanya harta itu ya, seringkali menjadi hal yang disukai, dicintai, digandrungi oleh manusia. Ya, secara fitrah ya, kita suka dengan harta. Ya. Siapa yang tidak ingin punya harta? Ya. Semua kita tentu menginginkan ya, harta yang cukup. Di sini disebutkan wal amwalu mahbubatun indal khalaik. Tentu ya,
Pada fitrahnya manusia menyukai harta benda. Kenapa? Li'annaha alatu tamattu'ihim bidunya. Ya. Karena harta itu merupakan alat kesenangan di dunia. Wa bisababiha ya'nisuna bihadzal alam. Oleh sebab harta, manusia gandrung terhadap dunia ini, cinta dunia. Wa yanfiruna 'anil maut, dan lari dari kematian. Nah, ini juga ada yang namanya penyakit, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Nah, kemudian kita lanjutkan, famtahinu bitasdiki da'wahum fil mahbub, ya, wastanzilu 'anil malil ladzi huwa marmuquhum wa ma'syuquhum. Maka ya, kebenaran orang Islam atas pembenaran orang Islam atas tauhid atau tasdiknya orang Islam terhadap Allah, maka harus diuji ya, dengan harta yang harus dilepas, ya, harta yang harus dilepas. Nah, alladzi huwa marmuquhum, yang mana harta itu selalu menjadi objek pandang, wa ma'syuquhum, dan keinginan-keinginan orang-orang. Lidzalika qala Allah Ta'ala, ya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kemudian al-wazifatus saniyah atau prinsip yang kedua dalam zakat adalah fi waqtil ada, saat pemberian zakatnya, wa min adabi zawiddain at-ta'jil an waqtil wujub. Prinsip kedua dalam zakat itu kita harus segera, ya, tidak menunda-nunda, harus segera sigap, jangan ditunda-tunda waktunya. Kalau sudah sampai haul, sudah sampai nisab, maka segeralah tunaikan zakatnya. Al-wazifatus salisah, prinsip ketiga, yaitu al-israr. Zakat itu harus dirahasiakan. Kita memberikan sesuatu, ya, harus dalam prinsip isror, ya, dirahasiakan, jangan sampai ada unsur riya atau sum'ah, ya. Kata baginda Nabi SAW, afdolus sodakoti jahdul mukil ila fakirin fi sirrin, yaitu sedekah yang afdol itu adalah juhdul mukil, ya, sedekah dari harta yang perjuangan meraih hartanya itu luar biasa, ya, dan diberikan kepada seorang fakir dalam keadaan bersembunyi. Nah, jadi prinsip yang ketiga dalam berzakat adalah prinsip harus menyembunyikan, gitu ya. Prinsip ikhfa'us shadaqah, ya, yaitu menyembunyikan sedekah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika engkau sembunyikan, ya, dan kau kasih kepada orang fakir, maka itu lebih baik untukmu, ya. Maksudnya adalah sembunyi-sembunyi, tidak perlu dipublikasikan. Jadi tidak perlu diinformasikan, dibilang-bilang, tidak perlu dibilang-bilang. Nabi SAW menegaskan, la yaqbalullahu min musmi'in wala mura'in wala mananin wal mutahaddisi bi shadaqati. Allah tidak menerima amalan orang yang ingin didengar, dan terakhir adalah orang yang selalu membicarakan sedekah-sedekahnya, ya, tidak perlu dicerita-ceritakan. Al-wazifatur rabi'ah, dan prinsip keempat, ayadharu haitsu ya'lamu anna haitsu yu'lamu, ya, majhul, anna fi izharihi targhiban linnasi fil ibtida wa yahrisu sirrahu min da'iyatir riya bi tariqil ladzi sanadhkuru fi mu'alajatir riya fi kitabir riya. Prinsip keempat, boleh dipublikasikan, ya, boleh ditampakkan, tapi dengan tujuan targhiban linnas, untuk memotivasi manusia agar meniru, ya, meniru apa yang kita kerjakan. Ada unsur edukasi, ada unsur motivasi, itu baru boleh dipublikasikan.
Kalau tadi prinsip ketiga kan harus sembunyi-sembunyi, jangan dipublikasikan. Tapi di prinsip keempat boleh didistribusikan dengan syarat, dengan tujuan memotivasi dan menjaga diri dari riya. Harus ada penjagaan diri terhadap dari riya. Kemudian al-wazifatul khamisah, prinsip kelima yaitu Allah yabsuda shadaqatahu bil manni wal adza. Allah yubsida shadaqatahu bil manni wal adza. Jangan merusak sedekahnya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. Sedekah sih sedekah, tapi misalkan dengan menghina, mendiskreditkan, menjatuhkan martabat orang yang kita beri sedekahnya, itu tidak boleh, ya. Itu tidak prinsip, ya, dalam zakat. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan, jangan kau cancel, jangan kau hancurkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan juga menyakiti hati atau perasaan orang yang kita beri sedekahnya. Jadi penting, ya, jangan mengolok-olok. Misalkan, nih kamu kan lagi, nih saya mau sedekah, nih saya mau zakat, secara kamu kan orang miskin. Nah itu jangan seperti itu, ya. Jangan ada penyebutan secara kamu orang miskin, atau kamu kan gak punya apa-apa, kamu kan fakir, ya. Kamu kan orang banyak utang misalkan. Itu tidak baik, ya. Itu tidak prinsip dalam menunaikan zakat. Kemudian prinsip keenam, ya, tadi prinsip kelima, sekarang prinsip keenam yaitu al-wazifatus sadisah ayyastasgiro al-atiyata fa innahu inista'zamaha a'jabu biha. Nah, prinsip keenam adalah tidak boleh berbangga diri, merasa hebat dengan sedekah atau zakat yang dikeluarkan. Jadi harus menganggap kecil. Ayyastasgirul atiyah, menganggap kecil perbuatannya itu, ya. Misalkan sedekahnya itu jangan dibangga-banggakan, ya. Apalagi memang secara nominal kecil, ya. Misalkan nominal 10.000 dibangga-banggakan. Aku tuh sedekah tuh ke masjid waktu Jumat 10.000. Coba kalau aku tidak sedekah, ya, mungkin masjid itu lampunya tidak akan nyala misalkan. Nah, itu adalah bentuk membesar-besarkan, ya. Jadi tidak prinsip dalam zakat, ya. Jadi dalam zakat itu prinsipnya adalah tidak merasa hebat dengan sedekah yang kita keluarkan, ya. Anggap kecil, ya. Karena ada, ya, sejarah, ya, ketika ada fakta sejarah ketika sesuatu dianggap besar ternyata kecil, ya. Ternyata tidak ada apa-apanya, yaitu adalah peristiwa perang Hunain, ya, dalam surat At-Taubah ayat 25. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika perang Hunain, pasukan kaum muslimin, ya, terutama orang-orang Mekah yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, mereka menganggap pasukannya banyak itu hebat, tapi ternyata falam tughni ankum syai'a, ya. Waktu perang Hunain, kubu muslimin kewalahan, ya. Pada awalnya kewalahan, namun pada akhirnya Allah memberikan kemenangan. Tapi gegara, ya, merasa hebat, merasa besar, dengan jumlah pasukan yang begitu banyak, ya. Sampai-sampai perjalanan, ya, 20 kilo pun ditempuh dalam waktu 4 hari, ya. Jadi 1 hari berjalan 5 kilo. Padahal pada perang-perang sebelumnya 1 hari bisa menempuh perjalanan 50 kilo. Nah, di perang Hunain saking berbangga diri, ya, pasukan, ya, sehingga perjalanan pun lemot dan akhirnya kewalahan pada pertamanya. Nah, begitupun dengan zakat, dengan sedekah yang kita keluarkan, tidak boleh merasa kita menganggap besar, ya. Kita harus berprinsip harta yang kita keluarkan itu bernilai kecil, ya. Ini juga untuk memotivasi agar kita terus-terusan, ya, memberikan sedekah, ya. Karena kita menganggap kecil, jadi kita ingin membesarkannya dengan cara terus-terusan memberi atau mengeluarkan harta. Prinsip yang ketujuh, al-wazifatus sabi'ah ayyantaqiya min malihi ajwadihi wa ahabbihi ilaihi wa ajallihi wa atyabihi. Prinsip ketujuh dalam berzakat adalah berikan yang terbaik, ya, yang premium, ajwad, yang ajwad, yang premium, ya.
wa ahab, ya, harta yang paling disukai, wa ajal, harta yang terbaru, tidak basi, yang terupdate, wa atyab, dan paling kualitasnya baik, ya. Jadi jangan yang basi, jangan yang second, jangan yang bekas. Misalkan memberi bantuan, ya, kepada ke daerah yang kena bencana, ya, dengan pakaian bekas layak pakai, itu tetap saja meskipun layak pakai adalah bekas, gitu ya. Jadi ini prinsip, meskipun boleh ya, sah-sah saja ya, tapi prinsipnya adalah berikan yang premium, berikan yang paling dicintai, berikan yang terbaru, terupdate, ya, tidak basi, ya. Kemudian berikan yang berkualitas, bermerek misalkan. Itu prinsip ketujuh, ya. Oh, ternyata ada satu prinsip lagi, ya. Ada 8 prinsip tadi terlewat, ya. Al-wazifatus saminah. Prinsip ke-8, ayyutlaba li shadaqatihi man tazku bihis shadaqah wa la yaktafi bi ayyakuna min umumil asnabis samaniyah. Nah, harus dicari, ya, diprioritaskan pada asnaf yang 8. Nah, jadi dalam asnaf yang 8 itu cari prioritas utamanya. Nah, di sini ada 3 prioritas, 4 ya, ada 4, 4, 5, 6, ada 6. Ada 6 prioritas sifat atau karakter objek atau asnaf yang 8. Dari 8 asnaf itu, maksud prinsip yang ke-8 ini adalah cari, ya, objek asnaf yang memiliki sifat-sifat 8. Yang pertama, sifatnya. Yang pertama adalah as-sifatul ula ayyut labul atqiya al-mu'ridin anid dunya al-mutajarridin litijaratil akhirah. Cari orang atau asnaf yang 8 itu, dari 8 asnaf itu yang paling takwa, ya. Cari yang paling takwa, rajin ke masjid, ya, sholatnya tepat waktu, ya, kemudian saumnya ditunaikan, ya. Ada orang miskin misalkan, ya, dia atau fakir tapi dia tidak puasa, itu tidak diprioritaskan, ya. Jadi misalkan kasusnya ada fakir 2 orang, yang satu puasa, yang satu tidak, maka prioritaskan yang berpuasa, ya. Itu artinya kan dia takwa, ya. Artinya dia menunaikan kewajibannya. Nah, tapi tetap yang tidak sholat pun karena dia fakir, dia dapat, ya, dia mendapatkan hak untuk diberikan zakat, tapi ada prioritas. Kemudian prioritas kedua adalah as-sifatus saniyah ayyakuna min ahlil ilmi. Cari orang yang ahli ilmu, pecinta ilmu. Nah, prioritaskan dari 8 asnaf ini, siapa yang paling cinta ilmu, siapa yang nyantri, siapa yang suka baca buku, siapa yang rajin tilawah, siapa yang hafalan Qur'annya banyak misalkan. As-sifatus salisah, ya, sifat prioritas ketiga yaitu ayyakuna shadiqan fi tuqahu wa ilmihi bitauhid, yaitu orang yang tauhidnya matang, ya. Orang yang tauhidnya matang dalam ketakwaan, dalam ilmunya, semuanya berorientasi pada ketauhidan. Cari, ya, orang yang tauhidnya paling matang, jujur dalam takwa dan ilmu. Sifat keempat yang diprioritaskan untuk objek atau mustahik zakat adalah ayyakuna mustatiran mukhfiyan hajatahu la yuksirul bassa wasyakwa au yakunu min ahlil muru'ah. Yang keempat prinsipnya adalah yang keempat prioritasnya adalah cari orang yang tidak menampakkan kebutuhan, ya, tidak menampakkan kebutuhannya, tidak terlalu lebay, tidak banyak syakwa. Syakwa itu tidak banyak ngeluh, ya. Kemudian au yakunu min ahlil muru'ah, cari orang yang dapat menjaga kehormatan, ya. Bajunya tidak compang-camping misalkan, ya, menjaga kebersihan tubuhnya. Nah, cari orang-orang yang seperti itu, ya, yang tidak menampakkan kemiskinan, tidak menampakkan kekurangan, ya. Padahal dia memang penuh kekurangan, tapi tidak menampakkan dirinya, misalkan jalannya tegap, ya, pandangannya, sorot matanya optimis misalkan. Nah, jangan cari yang suka mengeluh, ya, kemudian tidak menjaga kehormatan, ya, kemudian selalu menampakkan kekurangan dirinya, gitu, ya. Tapi cari yang tidak begitu.
Itu prioritas yang keempat. Kemudian prioritas yang kelima ya, untuk objek mustahik zakat adalah ayyakuna muayyalan au mahbusan bimarodin au bisababin minal asbab. Cari orang yang sedang kena himpitan, keterbatasan fisik, ya, kemudian sakit-sakitan, cari. Ada misalkan dua miskin, yang satu sedang sakit, yang satu sehat, maka utamakan dulu nih yang miskin ya. Misalkan memang harta pembagian zakatnya untuk satu kantong misalkan, maka ya udah yang miskin yang sakit-sakitan. Kemudian yang miskin yang sehat diberi pengertian ya bahwa ini sakit, ini membutuhkan dana berlebih misalkan atau uluran tangan berlebih. Kemudian as-sifatus sadisah ya, sifat atau prioritas utama yang keenam bagi mustahik zakat ayyakuna minal aqoribi wa zawil arham. Utamakan ya, objek sedekah kita adalah saudara sendiri ya, kerabat yang non nasab ya, bukan bukan keluarga dari nasab. Contoh istri tidak perlu dijakatin, istrinya miskin ya, terus zakat kepada istrinya tidak ya, atau anaknya miskin tidak ya, tidak ada zakat untuk anak kandung, atau orang tua ya, tidak ada zakat untuk orang tua karena istri, anak dan orang tua merupakan ya, orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya ya. Jadi yang wajibnya itu nafkah kepada mereka, bukan zakat. Tapi zakat itu adalah untuk aqarib dan zawil arham. Bagaimana kalau ke kakak atau adik? Nah, itu boleh ya. Kalau misalkan adik kandungnya miskin atau kakaknya miskin, itu dibolehkan, yaitu zawil arham ya, yang memiliki ikatan rahim. Fatakunu sodakotan fatakunu sodakotan wasilatarohimin, maka ya, menjadi sedekah, menjadi berkah, menjadi sarana untuk silaturahim ya. Jadi kalau diprioritaskan, diutamakan keluarga ya tadi yang sudah disebutkan, maka itu akan menjadi sarana untuk silaturahim ya, merekatkan ikatan kekeluargaan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan kitab Asroriz Zakat yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.